Bu Ana, terkait dengan pemberitaan Pak Arinal Junaidi, apakah benar apa yang dituduhkan Kejati Lampung terkait peran aktif Pak Arinal atas kasus korupsi PT LEB? Nah, ini nih yang saya harus luruskan ya. Kasus ini nih menurut saya amat sangat janggal. Kenapa saya katakan janggal? Sejak awal ya pemeriksaan di kejaksaan ya 2 tahun yang lalu sampai kemudian hari ini memasuki tahap pemeriksaan di persidangan, kalau tidak salah sudah sampai 9 persidangan, sudah memeriksa sedemikian banyak saksi di persidangan ya. Pihak JPU sampai hari ini sama sekali tidak memunculkan apa itu kerugian negara, berapa kerugian negara. Dan kita tahu ya kerugian negara itu nggak bisa main-main. Apalagi sekarang ada keputusan Mahkamah Konstitusi makin menegaskan lagi bahwa kerugian negara itu harus dihitung secara resmi oleh BPK. Jadi kalau BPK ya sampai hari ini sama sekali tidak mengeluarkan adanya penghitungan kerugian negara, lalu kan menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kerugian negara yang mana? Dugaan tindak pidana korupsi hanya bisa diperiksa lalu kemudian dinyatakan adanya tersangka, lalu kemudian masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan kalau memang ada kerugian negara. Nah, nanti atas dasar kerugian negara itu baru kemudian dicari perbuatan melawan hukum mana yang menyebabkan suatu kerugian negara. Pangkalnya saja tidak ada, kerugian negaranya nggak ada. Kan nggak mungkin kerugian negara itu kemudian nanti ditetapkan di kemudian setelah ada tersangka. Tersangka itu muncul kalau sudah ada kerugian negara. Sudah ada hitungannya jelas. Lalu kemudian diperiksa. Dicari perbuatan melawan hukumnya mana. Kalau sudah ketemu perbuatan melawan hukumnya, siapa yang melakukan? Itulah kemudian dijadikan tersangka. Kan sekarang gak lucu gitu loh. Kerugian negaranya gak ada. Diperiksa sampai bertahun-tahun. Lalu kemudian dipaksakan untuk ditetapkan tersangka atas perbuatan melawan hukum yang gak jelas. Jadi 3 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejati Lampung itu atas dasar apa, Bu? Nah, ini yang saya harus luruskan ya supaya seluruh masyarakat Lampung khususnya teman-teman media supaya bisa mendapatkan informasi yang jelas gitu ya secara utuh. Kita tahu dugaan kasus ini terjadi di anak perusahaan BUMD. Di mana anak perusahaan BUMD ini jelas-jelas dibentuk. Memang peruntukannya itu hanya untuk mengelola dana PI 10%. Pengelolaan dana ini baik direksi, komisaris, semua melakukan fungsi dan tugasnya itu berdasarkan anggaran dasar. Lalu kemudian semua putusan-putusannya pun berdasarkan pada putusan RUPS. Jadi apapun yang dilakukan oleh direksi dan komisaris itu jelas ada buktinya. Ada saksinya, di pemeriksaan juga sudah terbukti. Saksi menjelaskan semua itu mendasarkan pada keputusan RUPS. Nah, kalau kemudian ya, dianggap misalnya LEB melakukan suatu perbuatan melawan hukum, kan harusnya dijelaskan dong perbuatan melawan hukumnya tuh yang mana, yang dilanggar itu pasal berapa. Kalau dia jelas-jelas melaksanakan semua tindakan hukumnya atas dasar ketentuan anggaran dasar ya, artinya dia punya itikat baik, menjalankan sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tidak melanggar anggaran dasar, bahkan atas perintah rapat umum pemegang saham, lalu salahnya ada di mana? Ini yang dipersoalkan ya, gajinya kebesaran, tantimnya atau bonusnya kebesaran. Lah, yang menetapkan tantim gaji dan bonus itu siapa? Kalau sudah ditetapkan oleh RUPS, lalu salah kemudian mereka menerima gaji. Kan itu jadi persoalan gitu loh. Lalu kemudian kerugian. Kan ini asumsi karena tantim bonusnya kebesaran, maka itu berpotensi merugikan negara. Lah, kita ini menetapkan kerugian negara tidak bisa melalui potensial loss. Jelas peraturan perundang-undang mengatur yang boleh dinyatakan sebagai kerugian negara itu adalah actual loss. Kerugian yang senyatanya ada, yang sudah dihitung. Dan siapa yang menghitung itu? Ya BPK, satu-satunya lembaga yang berhak menyatakan atau menghitung suatu kerugian negara adalah BPK. Dan itu sudah ditegaskan dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian dipertegas lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi di Februari kemarin. Jadi seharusnya tidak ada perdebatan lagi gitu loh. Dasarnya itu jelas, perbuatan mereka yang mana ya kan, lalu kemudian kerugiannya yang mana. Kalau dua-duanya itu tidak ada, wajar dong kalau semua orang merasa janggal. Dasarnya apa? Kemudian memaksakan menetapkan 3 orang direksi dan komisaris itu sebagai tersangka. Gitu. Apalagi kemudian membawa-bawa pihak lain ya yang seakan-akan
seakan-akan digambarkan melalui headline pemberitaan adalah orang yang berperan aktif. Peran yang mana? Tapi kan Bu, dari pemberitaan nilai korupsinya senilai 17 juta dolar. Apa benar demikian Bu? Headline kan dari awal ya, itu kan sudah melakukan penggiringan. Ya, berita-berita itu headline telah terjadi korupsi atas pengelolaan dana PI 17 juta dolar. Masyarakat disuguhkan dengan berita itu sehingga kemudian masyarakat memahami telah terjadi korupsi atas dana itu. Dana itu ya, saya beritahu ya, 17 juta dolar itu pada saat dikonversi dengan kurs di waktu itu adalah 248 miliar, bukan 271 miliar sebagaimana diklaim oleh kejaksaan. Nah ini kita harus fair ya, klaim kejaksaan punya dasar, tapi kan kita juga punya dasar. 248 miliar itu ya, ada saksi yang sudah bersaksi gitu ya, dan bisa dibuktikan ya, tidak terbantahkan bahwa dari 248 miliar itu 195 miliar sudah ditransfer ke LJU sebagai dividen, kemudian 8 miliar sekian ditransfer ke Waiguru sebagai dividen. Kenapa? Karena LJU dan Waiguru itu adalah pemegang sahamnya LEB. Nah, sisanya berapa? Sisanya itulah yang dipakai untuk membayar gaji para direksi, komisaris, karyawan. Kan perusahaan ini beroperasi. Kemudian menjadi sebagian lagi dana cadangan. 195 miliar itu terbukti ada masuk ke rekening LJU. Bahkan sebagiannya sekitar 140 miliar sekian itu sudah masuk ke pendapatan asli daerah PAD. Dan itu dijelaskan dalam persidangan. Hakim juga sampai kaget ya. Jadi duitnya ada dong. Ada, bisa dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Uangnya ada. Sisanya kemana? Sudah diblokir. Masih ada di rekening LJU. Lalu kemudian diblokir. Ada buktinya. Beritanya juga ada. Lalu kemudian yang di LEB. Selain sudah digunakan sebagai pembayaran gaji dan itu resmi berdasarkan keputusan RUPS. Bukan keputusan para direksi sepihak ya. Atau komisaris sepihak. Itu mereka hanya menjalankan sesuatu sesuai dengan perintah RUPS. Gaji sekian, tantim sekian, bonus sekian sudah dibayarkan. Sisanya kemana? Dana cadangan masih ada di rekening LEB dan sudah diblokir oleh jaksa. Lalu dana yang mana yang dipersoalkan? Kalau kemudian dana yang dipersoalkan itu adalah karena gaji katanya misalnya kebesaran, bonus misalnya kebesaran, tantim kebesaran. Terus yang salah direksi gitu, yang salah komisaris. Kan mereka hanya menjalankan perintah RUPS. Jadi ini supaya masyarakat Lampung ya paham. Jadi 248 miliar, 195 sudah masuk ke LJU, 18 sekian sudah masuk ke Waiguru. Sisanya itu untuk membayar gaji direksi, komisaris, karyawan. Berapa bulan itu berjalan perusahaan sejak uang itu dicairkan ya. Kemudian ada dana cadangan yang masih juga ada di rekeningnya LEB dan itu sudah diblokir. Jadi uangnya ada semua. Yang hilang yang mana? Gini loh, kalau kita menghitung kerugian negara, kan dihitung misalnya dari 248 miliar yang hilang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan berapa? Nah kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, kenapa nggak bisa dipertanggungjawabkan? Nah itu baru dianggap oh uangnya hilang. Kan namanya kerugian negara itu kurangnya uang. Lah kurangnya itu yang mana? Nah harus jelas. Coba kita baca sama-sama apa tuh kerugian negara. Inti pokok dari kerugian negara kurangnya uang. Kurangnya berapa? Jadi kalau sudah dihitung, misalnya ada hitungannya nih di audit. Oh kurangnya 1 juta. Nah kemana 1 jutanya? Tidak bisa dipertanggungjawabkan misalnya. Nah, itu baru, oh itu dianggap kerugian negara. Lalu kemudian dicari siapa yang menyebabkan hilangnya duit 1 juta. Perbuatan melawan hukum siapakah itu? Lalu itu yang dijadikan tersangka. Nah kalau ini kan enggak. Kerugian negaranya enggak jelas, enggak ada. Lalu perbuatan melawan hukumnya juga enggak ada. Tapi kemudian dipaksakan. Nah ini kan sangat menciderai rasa keadilan gitu loh. Apalagi kemudian kita tahu ya, karena perusahaan ini kemudian diblokir, nggak bisa beroperasi segala macam, yang harusnya kita punya potensi pendapatan lagi, akhirnya kita nggak dapet. Akhirnya kita jadi rugi beneran. Harusnya kan Provinsi Lampung, pemerintah daerah mendapatkan lagi dong potensi pendapatan asli daerah kembali. Kalau misalnya dana PI 10% itu tetap bisa masuk. Jadi sebenarnya dana itu sudah dicairkan ya Bu ke PT LJU. Kemudian dana itu dikelola untuk apa aja Bu? Dana yang masuk 199 miliar ke rekening LJU itu di persidangan sudah dibuktikan gitu, bahwa ada 140 sekian miliar itu masuk ke pendapatan asli daerah. Dan ini yang harus dicatat. Itu bukan dilakukan di masa Gubernur Arinal Junaidi, klien kami. Karena beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai gubernur.
dana itu dicairkan di masa PJ Gubernur Bapak Samsudin. Dan itu tidak salah juga, karena memang itu diperuntukkan untuk pendapatan asli daerah, tidak ada masalah. Bahwa kemudian itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya itu yang diperiksa. Misalkan, tapi setahu saya dana itu masuk gitu loh ke pendapatan asli daerah. Kecuali kalau uang itu nggak ada, lenyap atau masuk hanya sebagian, nah itu diperiksa. Tapi bukan klien kami yang diperiksa, bukan Pak Arinal. Karena yang menjalankan itu adalah PJ Gubernur Bapak Samsudin. Bukan Pak Arinal, karena Pak Arinal di tahun itu, di masa itu sudah tidak menjabat lagi sebagai gubernur. Makanya heran gitu loh, kok seakan-akan gitu dibuat pemberitaannya Arinal manusia yang paling bertanggung jawab, kerugiannya juga nggak ada, apa yang mau dipertanggungjawabkan gitu. Jadi narasi-narasi ya yang selama ini terus digembar-gemborkan di media gitu ya, yang seakan-akan telah terjadi korupsi sebesar 17 juta dolar. Orang kan melihatnya, wow besar sekali. Lalu kemudian ada headline, aset Arinal Junaidi telah disita sekitar 38 miliar. Itu pun narasi-narasi yang sepihak dibuat oleh kejaksaan. Bagaimana mungkin aset Arinal Junaidi disita? Atas dasar apa? Beliau itu bukan tersangka, beliau itu bukan pelaku tindak pidana korupsi, tidak ada juga kerugiannya yang untuk dihitung. Bayangkan, ada aset katanya 38 miliar. Sehingga kemudian berbondong-bondong, oh Pak Arinal punya uang banyak sekali ya. Mesti dijelaskan hitungan kejaksaan itu dari mana bisa 38 miliar. Kita sudah hitung gak sampai segitu. Dan itu adalah aset-aset keluarganya. Ada sekian puluh sertifikat aset-aset di kampung-kampung dari keluarganya. Kemudian mobil, seakan-akan dia punya mobil mewah banyak. Kita tahu itu adalah mobil dinas. Kita tahu itu adalah mobil titipan orang. Semua dihitung seakan-akan itu asetnya Arinal. Dan dihitung seakan-akan itu 38 miliar. Seakan-akan dari 17 juta dolar itu Arinal sudah mengambil 38 miliar. Nah ini kan gak fair gitu loh. Gak adil sekali bagi seorang Arinal, klien kami, atas sesuatu yang dia tidak lakukan gitu loh. Jadi orang kan akhirnya menganggap Arinal Junaidi telah melakukan korupsi. Sementara korupsinya apa? Berapa? Bagaimana? Perbuatan yang mana yang menyebabkan kerugian itu? Nilai korupsinya berapa? Anda masih tahu ya, sepeser pun klien kami tidak menerima uang dari pengelolaan dana PI 10% itu. Dan itu bisa dibuktikan. Sepeser pun klien kami Arinal Junaidi tidak menerima dana dalam bentuk apapun dari pengelolaan dana PI 10%. Kemudian terkait peran aktif. Ini kan juga penyesatan opini, berita yang sangat menyesatkan, statement yang sangat menyesatkan. Peran aktif yang bagaimana yang dimaksud? Karena klien kami jelas-jelas diperiksa oleh kejaksaan sebagai saksi. Dan ingat ya, diperiksa sebagai saksi itu bukan sebagai orang yang ikut tahu tindak pidana atau bagaimana. Tapi sebagai gubernur yang pada saat itu punya kewenangan untuk menyatakan menerima penawaran dana PI. Jadi gini ya, ini saya harus luruskan ceritanya. Pada saat Gubernur Arinal Junaidi menjabat di tahun 2019, ada surat dari SKK Migas yang menawarkan Provinsi Lampung untuk menerima dana PI 10%. Dana PI 10% itu ya adalah dana yang memang by law ya berdasarkan undang-undang harus ditawarkan kepada daerah di tempat dilakukannya eksplorasi minyak. Karena tempatnya itu, lautnya itu sebagian ada di DKI, kemudian sebagian lagi di Lampung, maka di Lampung ditawarkan. Selama ini, jadi gini ya, kita tuh harusnya berterima kasih kepada Gubernur Arinal Junaidi. Karena selama ini tidak ada Lampung pernah mendapatkan dana PI 10%. Nah pada saat SKK Migas menawarkan, ya sudah barang tentu sebagai gubernur, dia menerima dong tawaran itu. Kan ini untuk potensi pendapatan asli daerah. Menambah PAD Lampung. Apa salah kemudian seorang gubernur karena ditawarin lalu dia menerima. Bahkan kemudian harus berterima kasih juga akibat dari negosiasi-negosiasi yang dilakukan. Lalu kemudian SKK Migas menyetujui pembagian dana PI 10% itu menjadi 50-50 antara DKI 50%, lalu kemudian Lampung 50%. Yang tadinya nggak segitu, tadinya lebih besar porsinya DKI. Tapi kemudian Gubernur Lampung melakukan pendekatan ya supaya kemudian pembagiannya fair. Akhirnya kemudian dibagi rata. DKI dapat 50%, Lampung dapat 50%. Harusnya Lampung bersyukur ada gubernur yang mau memperjuangkan itu. Peran ini yang harusnya diketengahkan.
dan harusnya disyukuri. Bukan kemudian dianggap ini sebagai peran aktif yang merugikan negara, merugikan daerah. Kan peran ini justru dia lakukan untuk menguntungkan daerah yang tadinya bukan hak kita menjadi hak kita. Lalu kemudian proses penawaran itu terjadi, disetujui. Lalu kemudian Permen ISDM mengatur bahwa harus menunjuk BUMD, lalu ditunjuk BUMD dan penunjukannya juga sudah diperiksa di persidangan ya. Biro Ekonomi, Biro Hukum sudah menjelaskan bahwa penunjukan itu sah, sudah melalui prosedur yang seharusnya. Sampai kemudian ada pernyataan, oh kenapa harus LJU merugi? Laporan keuangannya jelas kok, untung, nggak rugi. Lah kan nggak mungkin dong Biro Ekonomi, Biro Hukumnya kemudian membuat suatu rekomendasi memutuskan LJU lalu kemudian ditandatangani oleh gubernur kalau ternyata tidak memenuhi proses itu. Kalau pertimbangan-pertimbangannya tidak memenuhi syarat. Lalu kemudian ya berdasarkan Permen ISDM juga ya BUMD itu dapat menunjuk anak usaha yang dibentuk khusus untuk mengelola dana PI 10%. Dibentuklah LEB. Wajar dong, peraturannya memang menyarankan demikian. Lalu dibentuk LEB. LEB menjalankan usaha. Dulu pertama sekali ada Pak Ansori Jausal. Itu jalan usaha itu. Tidak ada yang mempersoalkan. Lalu dananya cair, dikelola sesuai dengan putusan RUPS. Lalu dipersoalkan. Bahkan kemudian dipersoalkan juga katanya perannya Pak Arinal Junaidi, klien kami, peran aktifnya adalah karena dia yang kemudian mengintervensi penunjukan direksi dan komisaris. Dalam persidangan itu terbantahkan juga. Semua saksi menyatakan bahwa direksi itu dipilih berdasarkan panitia seleksi. Panitia seleksi independen dan tidak ada intervensi gubernur. Semua saksi menyatakan tidak ada intervensi gubernur, semua dijalankan sesuai dengan SOP. Lalu di mana peran yang katanya dikategorikan peran aktif dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi? Itu kan aneh sekali. Saya perlu menjelaskan ini supaya menjadi terang benderang. Supaya ada pemberitaan yang fair, yang berimbang, yang adil. Jangan seseorang kemudian dijadikan pesakitan, dibully sana sini, dipersalahkan, dipersangkakan atas sesuatu yang tidak terjadi, yang tidak dia lakukan. Jadi kita harus fair lah menilai sesuatu. Pak Gubernur Arinal Junaidi adalah gubernur yang kompeten. Waktu menjalankan jabatan jadi mendapatkan penghargaan yang luar biasa, banyak sekali penghargaan. Penghargaan itu tidak mungkin datang kalau dia tidak punya kompetensi. Penghargaan itu tidak mungkin datang kalau dia tidak punya komitmen memajukan Lampung. Bahkan dana PI 10% itu kita harus berterima kasih. Dia berjuang bagaimana caranya kita mendapatkan porsi yang sama dengan DKI. Sudah diberi porsi yang sama, sudah masuk kepada pendapatan asli daerah dan itu ada terbukti. Kok ya tega gitu loh. Kemudian ada headline yang menyatakan Arinal Junaidi berperan aktif dalam kasus korupsi ini, kan aneh gitu loh. Saya hanya ingin membuat semuanya terang benderang. Jangan sampai ada 1-2 fakta yang kita kaburkan hanya supaya terkesan kasus ini besar, kasus ini berat, ada keterlibatan gubernur, menjadi ramai. Saya kira itu. Terima kasih atas permintaan klarifikasinya. Saya sengaja mengklarifikasi ini supaya ada pemberitaan yang berimbang dan masyarakat kita bisa disuguhkan dengan fakta-fakta yang sesungguhnya.